Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana minggu ini? Saya harap semua diberkati Tuhan ya. Meskipun ada saudari kita yang masih sakit dan belum sadar, tapi kita tetap berharap pada Tuhan. Karena di sebuah lagu dikatakan, there is no problem too big, God cannot solve it. Apa Anda percaya akan ini? Amen. Mari kita ajak semua untuk berdiri, kita mau menyanyi He will carry you. Apapun persoalanmu, Tuhan bisa menggendong engkau melewati segalanya. Ada Tuhan yang carry us. Problem to be, God cannot solve it. He can solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. Carry the weight of the world upon His shoulders. I know my sister that He will carry you. He said, come to God, all who is weary, and I will give you rest. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, give your problem to God. I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, come to Him. Come to Him with your burden. Come to Him. He will give you rest. And I will give you rest. He said, come.
will carry the weight of the world upon his shoulder. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. I know my brother that he will carry you. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. If he carry the weight of the world upon his shoulder. Yes, Lord Jesus, yes, Lord Jesus. I know my sister and he will carry you. Will carry you. Will carry you. Lord Jesus, we thank you for your promise. We thank you for your calling. We thank you, Lord, for your invitation. You said that we are weary, have a heavy burden, can come to you. And you will give us rest, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janjimu, untuk undanganmu, untuk panggilanmu. Bagi kami semua yang lelah, letih, lesu, berbeban berat, untuk datang kepadamu. Sebab padamu ada kelegaan, ketenangan, kedamaian. Curahkan berkat, damai sejahtera, sukacita dari sorga, di tengah-tengah tantangan kesulitan, ujian, cobaan. Supaya kami tetap menang di dalam Tuhan, tetap bersaksi bagimu. Bapa di sorga, curahkan kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Roh Kudus, curahkan penghiburanmu, kekuatan dari sorga, urapan dari sorga pada semua yang hadir beribadah bersama-sama pagi ini. Lord, we ask that you bestow your joy of salvation, your strength of heaven. Our Father, you bestowed your loving kindness, your everlasting love. And oh Holy Spirit, you bestowed your comfort, your anointment, your strength for everyone that come to you this morning in this worship. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu berdoa syafaat bersama-sama. Dengan hati yang tertuju padamu, Tuhan, fokus padamu. Kami bersyukur kami boleh duduk di hadirat-Mu beribadah. Kau berjanji lewat ibadah seperti ini, Kau curahkan berkat-Mu, sukacita, kekuatan, dan semua yang kami butuhkan sesuai kekayaan kemuliaan-Mu. Kami bersahati mau berdoa syafaat, mengangkat nama-nama ini ke hadirat-Mu, ya Tuhan, khususnya Lili yang masih di ICU. Curahkan belas kasihan-Mu pada dia. Kami semua mengangkat tangan, Engkau turun tangan. Ajar Berry, Esther Fences, the whole Fences family, Porung family, belajar berserah penuh, ya Tuhan. Dan ketika kami berserah penuh, ya Tuhan, Engkau yang berkarya, kami hanya menerima. Apapun itu Tuhan, semuanya baik. Sebab Engkau baik, selalu baik, tidak pernah salah. Jangan goyahkan iman kami. Kami tetap teguh setia kepadamu.
setia dalam ibadah, setia dalam mengikut-Mu, setia memegang firman-Mu, setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Ibu Nina Panginda dalam pemulihan pasca operasi. Kami bersyukur kemarin dia boleh hadir bersama. Dan hari ini Tuhan kuatkan dia, pulihkan secara sempurna agar dia dan Pak Motar dan keluarga Evan boleh bersama-sama melayani-Mu juga dengan kekuatan dari sorga. Berkati Pak Harili yang masih dalam proses radiasi kimo, kami bersyukur dia cukup kuat karena Engkau yang memberi kekuatan itu. Kami minta kuatkan terus sampai selesai semua sesi 25 kali itu ya Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Tolong Lilia minggu depan akan konsultasi dan kami doakan persiapan dia. Kalau perlu harus dioperasi, siapkan surgeon yang baik. Tuhan sembuhkan dia. Kasihani Arthur ya Tuhan. Engkau yang memberi dia mujizat awal, Tuhan selesaikanlah, tuntaskanlah pada dirinya, pulihkan secara sempurna. Pakai dia menjadi berkat untuk orang lain. Masih muda Tuhan, dia rindu sekolah Alkitab. Kami bersyukur untuk Dora yang melahirkan bayinya kemarin. Diana 2 hari lalu juga melahirkan bayinya. Kami doakan Dora dan Diana pulihkan kesehatan mereka. Kedua bayi sehat, kami bersyukur biarlah kehadiran mereka. 2 bayi ini membawa sukacita, membawa bahagia bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara sebagian yang sakit. Ada yang kena COVID, istirahat. Ada yang flu, gak bisa hadir. Atau beberapa yang lain yang kami tidak tahu sakit apa. Tapi yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Kami minta janji Tuhan di 1 Petrus 2:24 genapkan pada diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul. Soal keuangan, soal keluarga, soal status, soal teman hidup, soal sekolah. Dan berbagai macam persoalan di bumi ini ya Tuhan. Kami tahu bumi tidak sempurna. Ada penderitaan, kesusahan, cobaan, ujian, sakit, penyakit, dan lain-lain. Tapi kami tidak menyerah, tapi berserah. Berjuang bersama dengan Tuhan. Dan tetap bersandar pada Tuhan, berharap pada berkat dari Tuhan. Kesembuhan, jalan keluar, dan lain-lain. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu jalan buntu. Kau berjanji ketika kami menghadapi cobaan, ujian, Kau tidak mengizinkan melampaui kekuatan kami. Itu sebabnya kami bisa menanggungnya bersama Tuhan. Dan ketika itu datang Tuhan buka jalan. Buka jalan yang baru, yang terang. Terowongan yang gelap tidak selalu gelap, tapi di ujungnya ada cahaya ya Tuhan. Kami menantikan jalan itu. Anak-anak-Mu menantikan jalan itu. Kau berjanji di padang gurun yang kering pun Kau bisa memberikan air yang jernih. Seperti lagu yang kami nyanyikan, tidak ada yang terlalu sulit, terlalu besar, terlalu hebat bagimu. Sebab Engkau super hebat, super maha kuasa, maha dokter, maha segala-galanya ya Tuhan. Bukalah jalan yang baru. Kami tahu jelas Tuhan akan buka jalan, Tuhan buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bukalah jalan yang baru Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, dalam doaku pandang. Malam gelap jadilah terang. Malam gelap jadilah terang. Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. Yes, Lord. I know the Lord will make a way for me. Yes, Lord. Yes, Lord. I know the Lord will make a way. I know the Lord will make a way. If I
I look to Him and pray. If I look to Him and pray. Darkest night will turn today. Darkest night will turn today. I know the Lord will make a way for me. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan meminta jalan yang baru, yang terbaik sesuai kehendak Bapa di sorga. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara-saudara, apapun problem kita, semua badai satu titik akan berlalu. Whatever your problem, it shall pass. One day it shall pass. And on that day, we can be rejoiceful in the Lord. Now, saya minta saudara-saudara berdiri, kita akan bernyanyi bersukacita di dalam Tuhan. Apapun masalahmu, tinggalkan. Menyanyi dengan sukacita. Karena Tuhan, Allah yang baik, tidak pernah tinggalkan kita semua. Angkatlah suaramu, serukan, puji nama Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyilah kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyilah kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari saudara, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Tangan Anda, haleluya. Mari saya mau lihat semua tangan di atas, memuji Tuhan kita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata
penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, yang paling meriah. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji syukur pada Tuhan. Sukacita memenuhi hati kita. Mari kita mendengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pasti saudara-saudara tahu lagu Goodness of God, right? Nah, lagu ini sebenarnya diciptakan beberapa tahun yang lalu oleh seorang mothers, ibu. Dia saat itu dalam proses adopsi untuk anaknya. Dan dalam banyak macam-macam yang diminta. Dan dia dalam driving menuju ke satu tempat dalam long winding road. And then dia di situ diberi inspirasi sama Tuhan. Lagu ini, Goodness of God, yang menceritakan His goodness is always with us. Everything good comes from God, and He fills our hungry soul with the good things. He is God. He is good and does good and give a good gift to His children. This is inspirasi dari lagu ini. Mari sekalian kita menyanyi. Never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. He is faithful all the time. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other.
a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari saudara-saudara kita berdiri. Declare God's goodness. He is faithful. And all my life you have been so good. With every day I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so good. With every day I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running up, it's running after me. Cause your goodness. Your good is running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau All my setia life sampai you have been akhir. so good. Setiap nafasku dipegang Engkau. That I am able, oh, I will sing of the goodness of God. How great Is our puji God. Dia. Sing with me, how great is our God. And Oh, we see how great is our God. Allah yang besar, how great our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Mari kita menyanyi akapela saja. How great dengan sungguh-sungguh. How great is our God. Sing with me, how great He is God, is our mighty God. And always see how great is our God. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Is our God.
Yes, our Father God, that we know in Jesus Christ, our Lord Jesus, our Savior. Your work is great. You are great. A lot of things in this world we don't understand because your greatness beyond our thinking, beyond our feeling, beyond our knowledge, beyond our experience, whatever we have in this world. All are limited. You are unlimited. You are perfect. We worship you. We raise our hand to praise you. How great you are, God, Lord Almighty. We commit our children, our youth in your hand when they learn your words, that they can grow in their faith, in their knowledge of you, Lord. You bless the teacher, can teach according to your love and your truth. And believe, Lord, you have started a good work in us. You will keep bless us until the end. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior. Amen. Terima kasih Pak Edi. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami lagi boleh berkumpul di rumah-Mu. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu dalam hidup ini. Karena kami sadar, kami ini adalah terbatas, dan kami hidup di zaman yang tidak semakin baik. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan yang hidup, yang akan menolong dan memberikan arah. Sehingga hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Di pagi hari ini boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan boleh dipakai lagi menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja menolong kami untuk dimampukan mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Apa kabar semuanya saudara? Baik, puji Tuhan. Tidak terasa ya, di minggu terakhir bulan Juli. Waktu itu begitu cepat berjalan. Gak terasa berapa hari lagi kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Agustus. Dan tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah panggilan pelayanan di masa kini. Yang terambil dari 2 Timotius 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari saya undang kita semua untuk membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, ada seorang wanita, dia datang ke pastornya dan berkata, "Pastor, saya punya masalah nih. Binatang peliharaan saya, 2 burung kakatua betina itu pandai sekali bicara. Tapi bicaranya hal-hal yang tidak baik." "Oh iya? Memang mereka berkata apa?" tanya si pastor. "Iya pastor, mereka berkata, 'Hai, kami adalah pelacur, mari bersenang-senang dengan kami.'" Waduh! Itu perkataan cabul, perkataan yang tidak baik. Lalu si pastor berpikir sejenak dan berkata, "Jangan khawatir, saya ada solusinya untuk masalah kamu. Saya punya 2 ekor burung kakatua jantan. Dan mereka itu sudah saya ajar berdoa dan menghafal ayat-ayat Alkitab. Sudah
bawa saja kedua burung kakak tua betinamu itu. Nanti akan saya masukkan ke sarangnya Paul dan si Peter. Saya yakin hanya dalam waktu yang singkat, kedua burung kakak tua betinamu tidak akan lagi bicara hal-hal yang tidak baik. Bagaimana? Setuju? Wah, terima kasih Pak, terima kasih. Ini adalah ide yang cemerlang. Lalu keesokan harinya, si wanita ini datang ke rumah pastor. Dan dia melihat ada dua burung kakak tua jantan. Si Paul, bukan Paul Chin, si Paul, dia sedang memegang rosario sambil mulutnya komat kamit berdoa. Dan si Peter, dia sedang nyebut-nyebut ayat Alkitab. Lalu kedua burung kakak tua betina yang dimiliki oleh si wanita itu dimasukkan ke dalam sarangnya si Paul dan si Peter. Tidak lama kemudian, kedua burung kakak tua betina itu berkata, "Hai, kami adalah pelacur. Mari bersenang-senang dengan kami." Suasana hening sejenak. Tiba-tiba si Peter melihat si Paul dan berkata, "Paul, lemparkan rosariomu itu." "Hah? Kenapa?" "Doa kita sudah dijawab." Saudara, ini hanya cerita humor. Tapi sebenarnya ini adalah gambaran manusia masa kini. Manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa. Yang mudah jatuh ke hal-hal kedagingan. Hal-hal yang mudah untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya saudara, hal ini bukan saja terjadi pada masa kini. Di zaman Rasul Paulus pun sudah terjadi. Karena itu tidak heran, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa akan datang waktunya manusia akan lebih mencintai diri sendiri, mencintai hal-hal kedagingan, susah diatur, mencintai duniawi kemewahan, lebih suka dongeng, legenda, atau ajaran-ajaran yang menyesatkan yang sengaja membuat mereka menjauh dari Tuhan. Dan inilah yang mereka sukai, saudara. Lalu, bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menjadi murid Kristus? Apakah kita merasa, manusia masa kini semakin sulit diatur, susah diajar. Lalu ini membuat kita menjadi takut, khawatir, minder, bahkan tidak mau lagi melayani. Tidak, saudara. Justru kita tetap harus menjawab panggilan Tuhan. Sebab firman Tuhan tetap berlaku sampai masa kini. Panggilan Tuhan bagi kita untuk melayani manusia masa kini tetap relevan. Lalu pertanyaannya, apa isi panggilan Tuhan bagi kita untuk melayani manusia masa kini? Saudara, di dalam ayat yang kedua ada dua panggilan penting yang Tuhan ingin lakukan supaya kita bisa melayani manusia masa kini. Yang pertama, memberitakan firman dalam segala musim. Saudara, kata beritakanlah firman dalam teks Alkitab memberi pengertian, memberitahukan, menceritakan, atau berkhotbah. Rasul Paulus menuliskan panggilan Tuhan kepada Timotius, itu juga untuk kita semua. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan kebenaran. Bukan hal-hal yang tidak benar. Bukan dongeng, bukan legenda dan lain sebagainya. Untuk bercerita tentang Kristus yang datang menyelamatkan manusia. Dan untuk berkhotbah
Tapi bukan berkhotbah tentang keinginan diri sendiri, bukan berkhotbah dunia, tapi berkhotbah tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa itu kebenaran? Kristus itu sendiri. Jadi saudara, hari ini kita ada sebuah tugas pelayanan. Ada 3 hal di dalamnya. Pertama, kita harus berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus berani dalam segala situasi untuk memberitakan firman. Dan yang ketiga, kita harus siap dalam segala situasi untuk bercerita tentang Kristus. Berkhotbah. Tapi bukan berarti saudara harus jadi pengkhotbah. Tapi semua orang Kristen bisa berkhotbah. Dalam arti berkhotbah tentang Kristus. Ini berarti saudara, entah kita sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai kaum awam, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan juga dalam ayat ini ada istilah siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kata siap sedialah dalam teks Alkitab memiliki arti berdiri dekat dengan tiba-tiba. Itulah siap sedia. Sedangkan kalimat baik atau tidak baik waktunya ini sama dengan setiap musim atau tiap musim. Dan itu mencakup waktu, lokasi, dan situasi. Berarti saudara, sebagai orang percaya, kita diminta dalam setiap waktu, dalam setiap situasi, dalam setiap lokasi, di mana saja, juga dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik, untuk selalu siap sedia menyampaikan firman Tuhan. Jadi bukan kalau Natal saja, atau Paskah saja, atau hari-hari besar atau perayaan-perayaan tertentu saja, seperti KKR atau mission trip. Tapi jangan juga saudara, kita tidak memberitakan firman karena kita ada kesulitan. Misalnya, gue gak bisa ceritain tentang Kristus nih. Soal tadi malam gue baru diputusin masih Gatot. Atau mungkin kita lagi ada masalah, baik pekerjaan, keluarga, maupun hal-hal lainnya yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Ingat saudara, kita dipanggil untuk menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada setiap makhluk." Suatu hari, ada seorang pemuda akan berangkat ke ladang misi. Lalu dia pamitan sama pendetanya. "Pak Pendeta, doain saya dong. Besok saya mau berangkat nih ke ladang misi." Lalu Pak Pendeta berkata, "Berangkatlah nak. Hati-hatilah di negeri orang dan pandai-pandailah bergaul, supaya kamu bisa memenangkan banyak jiwa." Bagaimana resepnya Pak? Ya, kalau kamu ketemu tukang sayur, bicaralah soal sayur. Kalau kamu ketemu dengan tukang lontong, bicaralah soal lontong. Dan kalau kamu bertemu dengan tukang tahu, bicaralah soal tahu. Lalu si anak muda ini berkata lagi, "Tapi Pak, kalau saya ketemu dengan ketiga-tiganya gimana Pak?" Si pastor berpikir sejenak dan berkata, "Good idea. Saya pikir kamu bicara aja soal gado-gado." Saudara, ini adalah sebuah contoh bagaimana si pendeta, dia mengajar secara kreatif kepada anak muda ini untuk membangun komunikasi dengan siapa saja, dalam situasi apa saja, untuk memasukkan kebenaran dan Injil Kristus.
Dan ini adalah sebuah pengajaran yang penting bagi kita untuk bisa siap sedia dalam setiap waktu, dalam setiap situasi, dalam setiap lokasi. Dan kita juga harus minta hikmat dan kreativitas dari Tuhan, sehingga kita dapat mengadakan pendekatan-pendekatan kepada setiap orang. Sebab sasaran kita adalah manusia tanpa diskriminasi. Hanya ada 2 golongan manusia, saudara. Yang pertama, kalau dia sudah percaya, ya kita muridkan supaya dia bisa melakukan penginjilan dan pemuritan. Dan golongan yang kedua adalah manusia yang belum percaya. Nah, ini harus kita ceritakan tentang Kristus supaya dia bisa diselamatkan. Saudara, selama ini bagaimana kalau saudara bertemu dengan orang-orang di sekitarmu? Apakah saudara merasa saudara memiliki suatu tanggung jawab untuk bertanya, kamu udah mengenal Kristus enggak? Atau saudara punya kerinduan untuk mengadakan pendekatan-pendekatan secara kreatif? Mintalah hikmat dari Tuhan, supaya saudara jangan menjadi orang Kristen yang masa bodoh, yang gak peduli, yang cuek. Manusia masa kini mah susah diatur, gak karuan. Jadi terserah deh, dia mau mati kek, mau jungkir balik kek, bukan urusan gue mah cuek aja. Jangan saudara, tapi milikilah hati yang peduli, hati yang berbelas kasihan, ditambah hikmat dari Tuhan untuk bisa mengadakan pendekatan-pendekatan dengan setiap orang. Misalnya, dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang macam-macam. Kalau bertemu dengan nurse, ya bicaralah soal perawat. Tanyakan bagaimana menghadapi pasien-pasien yang keras kepala, yang nyebelin. Kalau bicara dengan senior, ya bicaralah yang berhubungan dengan senior. Misalnya, ngomong obat-obatan, vitamin, atau juga tanya gimana keluarganya, anaknya, cucunya. Pasti mereka senang kalau kita menanyakan hal-hal seperti itu. Atau kalau kita bicara dengan anak kecil, ya pakai bahasa anak kecil saudara. Tapi bukan bahasa yang cadel, mobil dibilang obil-obilan, ya bukan. Tapi pendekatan kita dengan anak kecil, kita bisa melalui ajak dia bermain. Kita nyanyi, kita bercerita. Dengan sebuah tujuan, panggilan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dan Kristus yang menyelamatkan. Amin. Yang kedua, memberikan pendidikan rohani yang benar. Saudara, dalam ayat yang kedua B ada kalimat, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudara, di dalam ayat 2b ini ada 3 kata perintah, yaitu nyatakanlah, tegurlah, dan nasihatilah. Nyatakanlah artinya memberitahukan kesalahan. Dengan kata lain saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyingkapkan kebenaran firman Tuhan yang masih tertutup atau yang masih tersembunyi. Atau kita harus menyingkapkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tapi tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi bertujuan untuk memberitahukan mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan tegurlah berarti itu mengingatkan, tapi tidak diskriminasi. Entah itu teman dekat kita sendiri, penyandang dana terbesar, pejabat. Kalau dia salah, ya tegur. Enggak usah takut, jangan sungkan.
Tapi bukan untuk menghakimi, bukan judgmental. Lu ya, kalau sikap lu gini-gini terus, nggak berubah-berubah, ntar kalau mati lu masuk neraka. Bukan itu saudara. Tapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berani menegur yang salah dan tidak kompromi terhadap dosa. Sedangkan nasihatilah berarti mendorong orang untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi ini untuk kebaikan dia sendiri. Selanjutnya ada kalimat dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini sama dengan metodenya atau cara dalam melakukan panggilan pelayanan. Berarti saudara, sebagai orang percaya, kita diminta untuk menegur orang-orang yang berbuat salah, tapi bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, tapi teguran itu harus sesuai dengan pengajaran firman Tuhan dan dilakukan dengan kesabaran. Tujuannya apa? Agar mendidik mereka dalam kebenaran. Contoh tentang pendidikan rohani. Misalnya ada seorang mama yang sedang mendidik anak gadisnya yang remaja. Rina, kamu makan, tapi kotorannya tuh ada di pipi kirimu itu. Ayo bersihkan. Saudara, ini adalah contoh pendidikan rohani untuk mengajar tentang benar dan salah. Rina, mama sudah kasih tahu 3 kali untuk membersihkan pipimu itu. Masa kamu gak dengar? Ingat, sebentar lagi kamu akan pergi menemui mertuamu. Kamu gak malu? Saudara, ini adalah contoh pendidikan rohani yang menegur dengan tujuan agar berubah. Rina, kamu harus berpenampilan lebih menarik. Bersihkan pipimu itu. Dan ini adalah contoh pendidikan rohani yang menasehati agar melakukan sesuatu yang benar dan baik. Jadi saudara, untuk melayani manusia masa kini, kadang-kadang perlu ditegur berulang-ulang. Jangan kompromi. Kalau yang salah, katakan salah. Tapi kalau dia benar, ya katakan benar. Kadang harus berulang-ulang. Karena itu harus sabar. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan kita menghakimi. Karena itu merupakan panggilan Tuhan bagi kita. Untuk melayani manusia masa kini. Yang semakin lama tidak semakin baik saudara. Tapi semakin sulit. Karena itu harus berulang-ulang. Sabar dan penuh dengan kreativitas. Bandingkan dengan 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai 16 yang kita baca dalam ayat pembimbing tadi. Tapi saya mau tekankan di ayat yang ke-15a. Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini berarti saudara, ketika kita menjadikan Kristus dalam hati kita, kita harus berani berbicara untuk mempertahankan atau memberikan jawaban yang benar. Jadi di sini kita melihat Petrus pun punya nada yang sama, bahwa sebagai orang Kristen kita punya tanggung jawab membawa orang-orang yang memiliki pemikiran yang salah. Kita bawa kepada pengajaran yang benar, kepada firman Tuhan. Tapi haruslah dilakukan dengan kesabaran. Sehingga orang itu bisa menerima kebenaran. Contoh saudara, saya membaca sebuah cerita. Suatu hari ada seorang pendeta berkhotbah dengan nada yang cukup keras. Saudara, apapun alasannya, perselingkuhan merupakan dosa. Dan ternyata di dalam gereja itu
ada seorang jemaat yang sudah lama berselingkuh. Lalu jemaat ini menjadi tersinggung dan tidak mau lagi datang ke gereja. Lalu salah satu temannya mendatangi dia dan bertanya, "Bro, kok tadi gak ke gereja, bro?" Lalu si pemuda itu, atau kita sebut saja Mr. X, dia bilang, supaya lo tahu ya, mulai hari ini gue gak akan lagi pergi ke gereja. Pendeta apa tuh? Masa nyinggung-nyinggung gue? Gue gak suka mimbar dipakai untuk negor atau nyinggung-nyinggung gue. Lalu si temennya ini menyampaikan kepada pendetanya, "Pak Pendeta, lain kali kalau khotbah tuh jangan gitu, Pak. Udah, khotbah aja yang seneng-seneng. Atau khotbah yang lucu-lucu, yang penuh humor. Itu membuat orang gak ngantuk. Atau saya kasih ide deh, Pak. Khotbah saja mengenai berkat-berkat. Itu banyak disukai orang. Tapi dosa itu sensitif, Pak. Dosa itu sensitif. Janganlah khotbah lagi tentang dosa, Pak." Lihat tuh si Mr. X. Dia gak mau datang lagi ke gereja. Padahal dia penyandang dana terbesar kita kan, Pak. Lah buktinya perpuluhan kita menurun, Pak. Lalu Pak Pendeta mendengarnya, tersenyum dan berkata, "Maaf ya, saya melayani bukan karena orang kaya dan orang miskin. Tapi saya melayani karena kebenaran." Kamu tahu, minggu lalu dengan khotbah yang sama di gereja yang lain, setelah saya khotbah, ada 3 bapak mendatangi saya. Mereka minta didoakan dan mengaku dosa. Jadi kita lihat, minggu lalu dengan khotbah yang sama, ada 3 orang bertobat dan 1 orang tersinggung. Apakah dengan 1 orang tersinggung, saya harus ganti naskah saya? Saya berhenti untuk berbicara kebenaran? No. Ingat, kamu adalah orang lama di gereja ini. Kamu kan tahu, yang saya khotbahkan itu adalah firman Tuhan. Bukan untuk nyindir-nyindir orang, no. Itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena itu dia berkata, "Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu?" Teman, kita harus berani menyingkapkan yang salah. Salah tetap salah, benar tetap benar. Dan saya yakin, dengan firman Tuhan ini, Roh Kuduslah yang memberi pertobatan kepada 3 bapak itu. Dan Roh Kuduslah yang menegur orang itu atau si Mr. X. Tapi kamu gak usah khawatir. Saya akan tetap besuk dia. Karena bagaimanapun juga, dia seperti domba yang terhilang. Seperti Yesus meninggalkan yang 99, mencari yang 1. Jadi doakan ya, supaya si Mr. X ini kembali. Tapi kamu kan teman dekatnya. Kenapa kamu gak jelaskan? Pak Pendeta kan gak nyebut nama kamu. Dan sebagai pendeta, gak bisa hanya ngomong yang seneng-seneng aja. Jelaskan juga bahwa minggu yang lalu, dengan khotbah yang sama, ada 3 bapak yang bertobat. Temanku, sudah saatnya kamu menerima panggilan pelayanan ini. Jadi bukan saya saja yang berkhotbah di atas mimbar, tapi kamu juga bisa berkhotbah di bawah mimbar. Betul nggak? Saudara, sebenarnya
Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi di gereja mana saja. Ketika kebenaran disingkapkan, pasti ada yang tersinggung. Lalu mungkin mereka tidak lagi datang ke gereja. Ada yang jadi benci pendetanya, bahkan ada yang berani boikot Tuhan. Dan inilah kecenderungan manusia masa kini. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tentu harus bisa dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dan kreativitas, tetap berkata kebenaran dengan maksud untuk memenangkan mereka kepada Kristus. Jadi, kalau harus disampaikan, ya sampaikan saja. Toh yang kita ngomong adalah firman Tuhan, bukan maksud untuk menyindir. Suatu hari, setelah selesai melayani ibadah bersama di sebuah penjara pria, saya minum dulu ya. Penasaran kan ceritanya? Ya, saya teruskan ya. Saudara, suatu hari setelah menyelesaikan ibadah bersama di sebuah penjara pria, seorang pendeta, kita sebut saja Pak Pendeta Yusuf, mendatangi seorang narapidana untuk berbincang-bincang. Lalu Pak Pendeta bertanya, "Nama kamu siapa?" "Nama saya Badu, Pak." "Kalau boleh saya tanya, Badu, kenapa kamu ada di penjara?" Lalu si Badu menjawab, Saya mencuri televisi dan perhiasan, Pak." "Hah? Kamu mencuri? Memang kamu gak tahu kalau mencuri itu dosa?" "Saya tahu sih, Pak, kalau itu dosa." "Lah, kalau kamu tahu mencuri itu dosa, kenapa kamu tetap melakukannya?" "Pak Pendeta, saya mencuri itu untuk mengajarkan isi Alkitab." "Hah? Mengajar isi Alkitab?" tanya Pak Pendeta dengan kebingungan. "Iya, Pak, saya mengajar supaya orang-orang berjaga-jaga di mana saja dan kapan saja. Kan Alkitab bilang Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Jadi untuk mendidik mereka, ya saya curi deh barang-barang mereka. Supaya mereka sadar dan berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kan kesian, Pak, kalau Tuhan Yesus datang mereka tertidur." Jawab Badu dengan nada kemenangan. Lalu si Pak Pendeta bertanya lagi, "Tapi apakah setelah kamu mencuri itu, kamu kembalikan barang-barang yang kamu curi itu kepada pemiliknya?" "Nah itu, Pak, itu kelalaian saya. Setelah saya curi, saya lupa kembaliin, Pak." Langsung si pendeta lihat, dasar maling, bertobat supaya gak masuk neraka. Sambil menunjuk jarinya ke arah muka si Badu. Saudara, menegur orang yang berbuat salah itu memang gak mudah. Mereka akan gampang marah. Mereka akan gampang tersinggung. Mereka akan gampang untuk kesel atau unfriend kita. Dan ini adalah fakta masa kini. Tapi janganlah ini semua, saudara, membuat kita menjadi takut. Membuat kita menjadi khawatir. Membuat kita menjadi mundur. Membuat kita menjadi cuek dan tidak lagi melayani. Panggilan Tuhan tetap berlaku bagi kita. Dengan memberitakan kebenaran, dengan memberitakan Kristus, dan menyatakan kesalahan. Dengan tujuan membawa orang berbalik kepada kebenaran. Karena itu, saudara, lebih baik berbicara kebenaran yang kadang-kadang keras dan tegas
seperti Pak Pendeta itu, daripada kita berbicara manis, tapi membiarkan satu jiwa berjalan binasa. Kebenaran tidak bisa dikompromikan. Perlu keteguhan hati untuk tetap berpegang. Dan tentunya harus dilakukan dengan kesabaran dan sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Sehingga orang yang mendengar atau orang yang ditegur bisa menerima dan bisa berbalik kepada Kristus. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara di setiap hati kami untuk lagi dicelikkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak gampang kami hidup di zaman akhir ini. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak pergumulan. Tapi kami mau berpegang pada Tuhan dan kami mau taat akan perintah Tuhan untuk menjawab panggilan Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan kebenaran-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami yang sementara adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Tolong setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Silakan berdiri saudara-saudara. Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. We have story to tell to the nations. They shall turn their hearts to the right. A story of truth and mercy. A story of peace and light. A story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Happy birthday to you. Ya, panjang umur. Panjang umur. Panjang umur, panjang umurnya serta mulia. Dia serta